Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, amma ba'du. Yang kami hormati hadirin yang berbahagia, khususnya Bapak Kepala Madrasah Ali Al-Ma'arif Singosari, dan tak lupa juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Ali Al-Ma'arif Singosari, dan khususnya siswa-siswi Madrasah Ali Al-Ma'arif Singosari yang berbahagia. Dan yang terakhir juga kami sapa, dalam artian di sini narasumber kita yang istimewa, yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Lukman Kumaiti. Dan tak lupa juga pada para pemirsa media MA Al-Masimah dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di pesantren Tokso Ramadan yang ke-6 atau terakhir, kita tetap semangat, yang mana pesantren Ramadan kita mengangkat tema besar Ramadan Cinta dengan slogan perbaiki diri di bulan penuh cinta, kuatkan hati di dalam keadaan yang istimewa. Sebelum kita mulai pesantren Ramadan pada pagi hari ini, kita buka pesantren Ramadan dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan semoga pesantren Ramadan kita bisa berjalan lancar, membawa kemanfaat keberkahan. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah bijai sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, siswa-siswi Madrasah Ali Al-Ma'arif Singosari, dan tak lupa kami sapa juga para pemirsa media MA Al-Masimah di mana tempat Anda berada. Sudah saya sebutkan kembali tadi di awal bahwasanya saya dan kita ini terutama bersamai oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Lukman Kumaiti MPDI. Bisa kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah nayamul. Alhamdulillah nayamul. Puasa lancar Ustaz ya? Insyaallah. Insyaallah lancar. Sementara ini. Alhamdulillah. Dan juga tak lupa untuk para audiens atau para penonton juga saya sapa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Lemas tapi alhamdulillah. Lemas. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pesantren Ramadan terakhir harus tetap semangat. Oke, kembali kepada materi tadi, bahwasanya untuk pesantren Tokso Ramadan 1442 Hijriah ini untuk terakhir mengangkat tema Ramadan Cinta Meningkatkan Iman. Sebelumnya saya perkenalkan tadi Pak Kiai Haji Dr. Andes Lukman Kumaiti adalah guru senior di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif, yang mana beliau sudah hampir 30 tahun lebih Ustadz ya, mengabdi, mengajar di madrasah kita. Beliau juga aktif mengisi ceramah tausiah di berbagai kesempatan majelis ilmu. Beliau juga anggota MUI Kabupaten Malang. Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk beliaunya terlebih dahulu. Baik, gini Ustadz, kalau kita berbicara atau berbincang tentang Ramadan Cinta, Kuatkan Iman, berarti kita akan teringat bahwasanya iman itu tidak akan terlepas dengan apa yang namanya takwa. Ibarat dua sisi mata uang itu tidak bisa terlepas. Dan pun kita teringat bahwasanya iman itu adalah al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi
wa iqraru bil lisan wa amal bil jawarih. Yang namanya iman itu adalah membenarkan dari hati, mengucapkan dengan lisan ataupun melakukan dengan tingkah laku tindakan kita. Kemudian juga teringat kembali bahwasanya yang namanya iman itu yazidu wa yanqusu. Jadi iman itu bisa naik, turun, atau berkurang, bertambah, dan seterusnya. Kemudian di dalam bulan Ramadan yang penuh cinta ini tentunya kita bisa mengupgrade atau bisa meningkatkan iman kita supaya di bulan-bulan di luar Ramadan nanti iman kita tetap menjadi bagus. Dalam artian juga saya mengutip salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang namanya iman harus dibarengi dengan ketakwaan. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk selebihnya dari Al Ustadz, bagaimana pesantren, bagaimana Ramadan penuh cinta ini untuk kedepannya ataupun setiap harinya kita isi dengan keimanan, kualitas iman kita. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pirsawan serta pendengar Ramadan Talkshow Ramadan dari Madrasah Al-Masjid yang saya banggakan, saya cintai. Tema yang diberikan oleh panitia adalah Ramadan penuh cinta, meningkatkan kualitas iman. Ya, kualitas iman, meningkatkan kualitas iman kita. Jadi Ramadan ini sendiri, Ramadan itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan Ramadan ini kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meluruhkan dosa-dosa yang kita lakukan, meningkatkan iman dan takwa yang kita punyai untuk menuju derajat yang sangat tinggi yang disebut sebagai la'allakum tattaqun. Ramadan dan segala macam ibadah itu selalu berdimensi dua hal, iman dan takwa. Jadi ibadah apapun mesti iman, takwa. Iman apa? Iman itu potensi ibadah. Dasar dari ibadah itu adalah iman. Lalu takwa itu prestasi ibadah. Itu katanya guru saya, guru kita semuanya, Kiai Haji Muhammad Thalha Hasan Al-Maghfurlah. Jadi sama dengan kita semua, kalian juga berada di kelas yang sama, satu kelas, paralelnya ada dua-dua, IPB 1, IPB 2, IPA 1, IPA 2, MIPA 1 dan IPS 1 bahkan sampai 3. Ya. Nah, itu orang yang berada pada kelas tersebut ini memiliki IQ yang rata-rata insya Allah hampir sama, tidak terlalu jauh bedanya. Ya, mulai dari yang di atas normal sampai yang kira-kira ada yang jenius itu paling 1-2, 140 apa ada satu Bu ya? Tidak ada insya Allah. Kalau ada itu insya Allah saya sudah dengar ketika awal masuk. Nah, karena IQ kita itu ya di atas rata-rata sampai normal dan sebagainya, tidak terlalu tinggi, hanya sampai pandai saja, maka otomatis ini namanya potensi ibadah, potensi belajar, maaf. Nah, bagaimana hasil akhirnya, prestasinya, prestasi belajarnya itu tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan potensi belajar yaitu IQ untuk belajar dengan baik atau tekun atau tidak untuk mencapai hasil yang terbaik prestasinya. Belum tentu IQ saya misalnya 110, lalu Ustadz Indra ini IQ-nya 120, belum tentu 110 kalah dengan 120. Tergantung, kalau memang beliau tekun belajarnya, maka bisa mengalahkan saya, ya, karena dari segi IQ sudah kalah, lalu tekunnya kalah. Tapi sebaliknya, meskipun IQ saya lebih rendah, tapi kalau saya lebih tekun belajar saya, maka saya bisa mengalahkan Ustadz Indra karena mungkin kurang tekun meskipun IQ-nya tinggi. IQ yang tidak diasah itu IQ potensi belajar dan prestasi belajar. Dalam takwa juga begitu. Iman takwa itu iman potensi ibadah, takwa prestasi ibadah.
Bagaimana takwa itu tergantung dari bagaimana setiap umat manusia, setiap muslim untuk memanfaatkan potensi imannya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Semakin dia giat beribadah, maka semakin terasah potensi imannya, maka takwanya juga demikian. Takwa itu bagaikan wattnya lampu yang kita lihat itu, ya. Ada wattnya lampu yang jutaan watt, bahkan miliaran watt. Itu adalah namanya matahari. Itu takwanya para rasul, para wali, begitu barangkali. Orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, tapi sinar takwanya masih mampu memberikan cahaya pada kita semua melalui rembulan. Nah, itu adalah takwa yang jutaan watt. Ada takwa itu yang mungkin hanya ribuan watt, ya bukan hanya ribuan watt, itu sudah lumayan, mampu menyinari diri sendiri dan menyinari banyak orang lain. Lalu ada takwa yang 100 watt, mampu menyinari diri sendiri dan juga warga satu kampung, kiai kampung, lumayan lah. Lalu ada yang 100 watt, mampu menyinari diri dan juga untuk satu keluarga, ini yang 50 watt, 25 watt itu. Ada yang 10 watt, itu hanya mampu menyinari diri sendiri. Orang sing mek sak watt mendrek itu nang awake dhewe wis kangelan. Nah, apa ini proses untuk meningkatkan ketakwaan itu, wattnya itu, dayanya itu ditingkatkan adalah melalui proses puasa bulan Ramadan, terutama puasa bulan Ramadan, terutama ibadah semuanya, wabil khusus puasa bulan Ramadan. Ini akselerasinya luar biasa. Sebab di sini kita mengalami dua proses. Yang pertama, kalau ada petani ingin meningkatkan produknya, hasil panennya, maka dua hal dilakukan. Pertama namanya ekstensifikasi, kedua adalah intensifikasi. Jadi gunanya guru geografi ini belajar ya. Ekstensifikasi itu artinya memperluas lahannya, sawahnya dengan transmigrasi misalnya. Kalau Singosari memperluas kangelan, mau babat hutannya sudah tidak ada. Nah, yang kedua intensifikasi. Dengan intensifikasi maka meskipun lahannya tetap atau bahkan semakin sempit, tapi kualitas dari bibitnya, kualitas dari pupuknya, insektisidanya, pestisidanya itu bisa ditingkatkan dengan baik, maka otomatis akan menghasilkan panen yang lebih banyak. Ya. Seperti Presiden Jokowi kemarin di Pagelaran, itu yang 1 hektar biasanya hanya sampai 10 ton, sampai 12 sampai 14 ton. Nah, itu gara-gara intensifikasi. Dalam Ramadan dua-duanya bisa kita lakukan. Intensifikasi ibadah iya, ekstensifikasi juga iya. Ekstensifikasi misalnya selama bulan non Ramadan kita tidak pernah yang namanya sembahyang tarawih witir, qiyamul lail seperti itu tidak pernah. Tapi sekarang ada, ditingkatkan. Lalu yang kedua, kita tadarus tidak pernah, ya tadarus ya, tapi sesemangat Ramadan tidak pernah. Ini ekstensifikasi, menambah kuantitas dari kegiatan ibadah. Sedekah gak tahu jenenge bendina ono kolek iku gak ono. Lek Ramadan ono kayak petakjil. Nah, itu. Nah, kemudian intensifikasinya bentuknya bagaimana? Peningkatan sing amal yang sunnah diganjar koyok wajib. Nah, itu. Kemudian tingkatan cara kita baca sesuatu juga ditingkatkan oleh Allah dengan min haitsu la yahtasib. Jadi kullu amali ibn Adam itu lahu. Setiap amal anak Adam itu baginya. Artinya tidak ada efeknya bagi saya. Tapi ilas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, itu adalah jatahku dan saya berhak memberikan ganjaran padanya. Amal anak Adam apapun di luar Ramadan nilainya antara 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi di luar Ramadan maka ditingkatkan min haitsu la yahtasib. Itu yang luar biasa. Ini adalah bentuk intensifikasi. Baca kulhu itu kan satu kali sama sepertiga Quran. Kita terawih rakaat kedua kulhu 3 kali salam 6 rakaat, maka otomatis kali itu langsung khatam Quran ganjarannya. Kan itu luar biasa. Belum lagi yang lain-lain. Banyak sekali intensifikasi yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Dan itu semuanya adalah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, biar terjadi akselerasi percepatan peningkatan ketakwaan yang dari minim menjadi yang maksimum. Ibadahnya minimal tapi hasilnya maksimal. Itu yang diharapkan Ramadan. Tapi itu yang intensifikasi. Tapi untuk ekstensifikasi ya
ibadah juga maksimal, hasilnya juga maksimal. Jadi dua hal luar biasa. Nah, karenanya ini bukti cinta Allah kepada umat Muhammad SAW. Bahkan sini ada Lailatul Qadar, lebih-lebih lagi itu. Peningkatannya sudah sangat tinggi lagi karena nilainya sama dengan 1000 bulan, 83 tahun. Itu per ibadah itu kan nilainya kan tidak berarti saya kita kayak duit 1000 Lailatul Qadar nanti dapat ganjaran koyok 1000 ping 83 tahun. Tidak begitu. Itu terlalu kecil. Sangat besar. Mengapa? Sampean mengambil uang dari saku kemudian masukkan ke kotak amal, itu waktunya berapa detik? Ya, paling hanya 1-2 detik. Nah, setelah itu nilainya detik itu yang dihitung. Jadi sekian detik itu 2 detik misalnya kita ngasihkan kotak amal, maka nilai katanya sing ragu-ragu nih malah berkurang detik. Sing dia. Mulai bingung. Abang apa? Ijo. Ya, ijo kan ijo apa kelawu lho. Sing kelawu sing 2000-an. Nah, lek sing ijo lek sing 20.000. Nah, apa sing biru. Nah, itu kalau adik ragu-ragunya kan meningkatkan waktunya. Durasinya tambah kangelan nanti akselerasi dipercepat. Tapi kalau cepat sak detik blek wis gak usah mikir ya. Kabeh padha iki abang kabeh blek dalam mlebu sudah. Maka nilainya bisa dikalikan 83 tahun dikalikan berapa? Satu tahunnya 363 hari. 60 hari lah, ya 54 hari untuk tahun Hijriah. Yeah. Dikalikan satu hari 24 jam. Kali 1 jam itu 3600 detik. Wah, itu ping piro sing tak lebokno mang. Lek 1000 ya ping sakmono ya, tapi sudah lumayan. Wis nayamul iku mang. Karena luar biasa. Ini akselerasi yang itu. Dari wonge cilik-cilik, umure gak dawa-dawa, ya tur rada malas-malas, dikek di akhir zaman, tapi oleh Allah diberikan bukti cinta dengan Ramadan. Tujuannya adalah cek iso menyalip. Orang nyalip apa? Salib itu bukan. Mengungguli. Ya, mendahului nilainya daripada umat-umat sebelum kita. Nah, itu. Jadi mereka umur dawa, ibadahnya sholatnya 50 waktu, ya, itu kan gak nutut 5 waktu ngaran. Tapi dengan akselerasi ini maka menjadi sangat mungkin. Ya, begitu insya Allah. Terima kasih baik Ustadz. Sangat menarik tadi ulasan dari Ustadz Lukman Kumaidi. Kalau saya tangkap tadi bahwasanya Ustadz menyampaikan antara iman dan takwa itu, kalau iman potensi ibadah, takwa prestasi ibadah. Jadi kalau kita lihat tadi lebih kepada sesungguhnya manusia itu lebih mulia di hadapan Tuhan karena takwanya, Ustaz, gitu ya. Yeah. Kembali lagi ke tema kita tadi, Ramadan cinta meningkatkan iman. Sebelum nanti saya berikan pertanyaan pada audiens atau pada peserta, ini ada sedikit Ustadz, ada permasalahan problematika kontekstual yang ada di kehidupan kita sewaktu Ramadan. Kalau Ramadan misalnya ada 30 hari, 10 hari pertama itu rahmah, ya Ustaz. Kedua maghfirah, ketiga itqun minan nar. Yang kita ketahui di sini biasanya 10 hari pertama masyarakat muslim kita itu semangat ibadah. Tetapi 10 hari kedua bahkan 10 hari ketiga itu yang ramai bukan masjid tapi toko-toko, baju, mall dan seterusnya. Itu bagaimana dengan relevansi meningkatkan kualitas iman tadi? Monggo ditanggapi Ustaz. Iya, memang juara itu tidak banyak gitu loh. Gitu. Juara itu tidak banyak. Juara nggak banyak. Di garis start maraton itu, semangat kabeh. Koyok juara kabeh. Koyok foto-foto kebut-kebutan. Tapi 1 kilometer sudah mulai protol gitu kan. Tapi di garis finish bagaimana? Ada hanya yang juara cuma 1 orang, juara 1. Yang lain aja juara 2, 3, harapan 1, harapan 2, 3, terus juara tanpa harapan. Atau tanpa harapan juara yang terakhir. Bantek mana? Juara tanpa harapan. Nah itu kan, ya itu tadi rebutannya begitu. Justru di akhir-akhir ini yang harusnya lebih semangat. Jadi harusnya lebih semangat itu karena itu tadi justru obral pahala itu di akhir-akhirnya. Pahala banyak sekali di awal, tapi obral luar biasa di akhir. Ya kayak saiki kualiane di Ramayana obral sual, saiki obral sekarang itu obral-obralnya. Tinggal di ngarepi Ramayana ada masjid agung. Ya, nah itu. Agung. Rame ndi saiki? Jelas rame yang
Ramayana dan toko-toko yang di sana itu. Kenapa? Kalah nafsu tadi itu. Jadi akhirnya kembali pada kontrol nafsunya. Kalau kontrol nafsu baik, ya nang masjid, Ramayana yo mari buka lah nama Ramayana, guru azan isya langsung nama nang masjid. Itu sudah bisa mengontrol dengan bagi itu. Bukan menghilangkan sama sekali. Ya, sing kono perlu kene ya, luweh perlu. Nah itu jadi begitu. Jadi mengapa kok akhirnya seperti orang makan tebu. Pernah makan tebu? Oh, kalau tidak pernah ngunyah tebu, seru es tebu itu ya. Gak melok giling, kudu giling, bahkan ngoncek itu dengan ini, sehingga saya itu mohon maaf ya, agak malu bicara karena gigi saya mengalami jurusan tata bogang ini. Tata bogang. Tata bogang. Nah itu dulu waktu kecil biasa ngoncek tebu dengan gigi, terus kemudian ngunyah dengan gigi, begitu biasa. Nah tebu itu kalau pucuknya itu rososanya panjang-panjang, semakin ke bawah pangkal itu semakin pendek-pendek. Nah di atas itu banyune wakeh tapi gulone titik, karena ada rada asin-asin titik dan rada gembuk gitu ya. Itu adalah awal-awal Ramadan. Tapi akhir Ramadan iku sing untune kuat-kuat, sing kuat. Ya. Jadi niku rasane ndek gula banyune titik, gulone sing maksimum. Nah itu. Nah, kira-kira begitu, sehingga mengapa kok akhir-akhir kok sepi ya, sing kuat nyakot titik emang. Sing juara mek siji loro. Liyane tadi itu tanpa harapan juara. Nah. Baik, sangat menarik analogi penjelasan dari Kiai Haji Lukman Kumaidi. Mungkin supaya lebih interaktif ya talkshow kita, saya persilahkan dari audiens atau peserta, baik laki-laki, perempuan, baik guru, bapak. Apa talkshow itu? Iya, tanya jawab. Oh, saya kira talkshow itu virus kucing itu. Yang mengakibatkan kalau hamil itu bahaya itu. Satu pertanyaan aja Ustadz. Sebelum nanti kita ada juga hiburan. Ini nanti insya Allah ada hiburan dari siswi kita yang bernama Febri Eka 11IS2 akan menyanyikan lagu hasil karyanya sendiri, ciptaannya sendiri yang berjudul Ramadan Kita. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu. Yuk silakan dari teman-teman. Pak Anggi, oke Pak Anggi, boleh Bapak Ibu Guru. Tapi nggak dapat door prize. Nah, yang dapat door prize khusus siswa-siswi. Bapak Anggi dapat door prize, dorje dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, ini saya bertanya atas kegelisahan saya selama ini. Ojo angel-angel. Jadi saya mendengar dulu guru saya ketika masih di SMA mengenai Lailatul Qadar itu, itu kan sama dengan ibadah 1000 tahun ya Ustaz. 1000 bulan. 1000 apabila kita melakukan kebaikan ketika pas Lailatul Qadar nih, ibadah nih. Tapi kan dengan ciri-ciri sebagai alam yang seperti ini gitu nggih Ustaz nggih. Lantas bagaimana ketika naudzubillah, misal kita melakukan hal buruk ketika Lailatul Qadar, apa itu juga dihitung jeleknya 1000 bulan? Jadi kan kasihan kalau pas misal naudzubillah nggih, ini misal saya lah ngoten nggih, pas kok kebetulan Lailatul Qadar pas gendaan. Misal nopo melakukan hal yang kurang enak, nanti pas di jamnya Lailatul Qadar, apa enggak saya ini sudah melakukan maksiat selama 83 tahun? Padahal kan umur saya masih belum pasti sampai 83 tahun. Ngoten. Oke. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Ustadz Anggi ya. Ustadz Anggi, insya Allah bulan Juni launching Ustadz Anggi. Pertanyaannya sangat menarik, Yai, bahwasanya ketika tadi bahwasanya di dalam kitab-kitab salaf itu diterangkan bahwasanya di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, terutama di 10 hari terakhir, terutama di hari-hari ganjil. Ketika kita misal ada salah satu warga muslim pas waktu Lailatul Qadar, meskipun kita nggak tahu,
kita tidak melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh ulama-ulama salaf, tapi kita melakukan maksiat tadi, apakah dosa kita dikalikan sebanyak 1000 bulan tadi atau bagaimana? Mungkin Ustadz ada penjelasannya. Terima kasih, sangat bagus dan menarik. Dari segi logikanya, iya. Jadi logikanya iya kan, karena ditingkatkan 23 tahun. Tapi mengapa ada logika dan logika? Iya, yang kedua dari kasih sayang Allah, tidak. Tapi yang jelas kalau sampai kita pada malam itu kita melakukan kejelekan, itu bukan Lailatul Qadar, itu Lailatul Modar. Ya kacamata titik L sama M, tapi jauh bedanya. Jadi malam penuh modar. Nah, kemudian jadi konsepnya yang mengapa saya katakan tidak itu ya, karena di Qur'annya hanya dikatakan Lailatul Qadar khairun, lebih baik, nah, itu saja daripada 1000 bulan. Tidak syarrun, jadi tidak ada syarrunnya. Kalau ada syarrun bin al-fisahar ya podo aja akhirnya jelek buruk. Nah, karena kasih sayang Allah itu Lailatul Qadarnya itu adalah yang baik-baiknya. Sehingga lalai tetap dosa, dan dosa itu kalau di malam Ramadan dosa yang sangat besar, tapi insya Allah dari konsep Qur'annya tadi tidak sampai tingkatkan 1000 bulan, tapi jelas maksiat yang ganjarannya dosanya lebih besar. Nah karenanya ya kita hati-hati untuk malam-malam yang ganjil terutama. Jadi hiya iltamisuha fi asil awakhir gitu ya. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Wahia witrun. Nah itu ada penegasan di belakangnya. 10 malam terakhir itu maksudnya adalah witrun, yang ganjil-ganjil ya, min ihda wa salasatin wa khamsatin wa sab'atin wa tis'atin wa isrina min Ramadan. Dari malam 21, 23, 25, 27, 29 dari Ramadan au akhir lailatin, bahkan pada akhir malam Ramadan. Kalau Ramadan sampai 30 hari, mungkin malam 30 juga masih potensi untuk Lailatul Qadar. Dalam ilmu kimia, ini kimia nih, itu ada konsep namanya, ini manfaatnya jadi guru kimia dulu juga. Jadi konsep namanya daerah kebolehjadian. Jadi elektron itu ada lintasan-lintasan. Ya, sekarang lintasan itu tidak pasti bahwa itu tapi ada daerah kebolehjadian. Yang paling inti itu adalah daerah yang jadi lintasan itu. Tapi di sekelilingnya ada namanya awan-awan elektron. Intinya itu yang ganjil-ganjil, yang genap-genap itu awan-awan elektron. Masih mungkin ditemukan Lailatul Qadar. Nah, hanya saja yang paling besar kemudian adalah yang berada yang ganjil. Itu konsep elektron dalam atom, dalam ilmu kimia itu insya Allah mirip dengan Lailatul Qadar yang sebut sebagai wahya witrun tadi itu. Penegasannya ada, itu adalah taksis dari yang 10 malam terakhir. Itu taksisnya kan ganjil. 10 malam berapa ya? Mulai 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Nah, di taksis lagi Nabi wahya witrun. Itu adalah memperbesar kemungkinan atau mempertinggi dari adanya konsentrasi Lailatul Qadar di situ. Kira-kira begitu. Jadi bukan berarti saya mengajak untuk maksiat, tidak. Tapi ya tetap ya namanya konsep iman itu adalah ya meninggalkan maksiat. Karena ketika orang sedang maksiat maka dikatakan la yu'min. Ketika orang yasrik mencuri juga tidak beriman. Tidak yazni juga beriman. La yazni zani wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina seorang pezina kecuali dia tidak beriman saat itu. Jadi pas kita maksiat itu iman hilang. Walaupun hilangnya itu hanya temporal, sementara. Nanti kalau sudah ingat lagi, nah itu kan yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'at wa yanqus bil ma'asi. Itu konsep iman kan begitu. Fluktuatif ya, tergantung dari suasana batin kita. Begitu? Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Bagaimana? Mas Anggi. Ustadz Anggi. Jawabannya tadi ya. Jadi yang namanya iman tadi ada kalanya meningkat karena takwa, ada kalanya kurang karena melakukan maksiat. Jadi jangan sampai kita melewatkan Lailatul Qadar menjadi Lailatul Modar tadi. Itu ya. Oke, bagaimana? Kita jeda dulu, kita ada hiburan dulu ya.
beri aplaus terlebih dahulu kepada Mbak VBK. Ya, berdiri Tetap aja. duduk atau gimana? Oh iya. Duduk aja. Oh iya. Tak kira gaya ngono. Oke, silakan. Bulan suci Ramadan sedang kita jalani, perasaan gembira dan rindu silih berganti, menantikan malam-malam yang dirahmati dengan lantunan kitab suci. Ramadan kali ini terasa berbeda, cobaan-cobaan yang datang kian mendera, panjatkan doa pada yang maha kuasa, bersujud padanya. Segala puji atas kebesaran-Mu, kasih sayang dan rahmat-Mu. Ku bersujud memohon ridho-Mu, Ramadanku, Ramadan kita. Nyale bisa ikutan nyanyi, ada liriknya di depan. Ramadan kali ini terasa berbeda, cobaan-cobaan yang datang kian mendera, panjatkan doa pada yang maha kuasa, bersujud padanya. Segala puji atas kebesaran-Mu, kasih sayang dan rahmat-Mu. Ku bersujud memohon ridho-Mu, Ramadanku, Ramadan kita. Segala puji atas kebesaran-Mu, kasih sayang dan rahmat-Mu. Ku bersujud memohon ridho-Mu, Ramadanku, Ramadan kita. Ramadanku, Ramadan kita. Tepuk tangan untuk Mbak Feby Eka. Oke, Ya, sangat, kayak di TV. ya, seperti ini. Sangat bagus ya Ustadz ya, tadi ya. Ya, Ramadanku, Ramadan kita, Ramadan cinta. Ini Nisa Sableng. Nisa Feby Eka, Pak. Oke ya. Kebaikannya Nisa di sini ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Feby Eka. Semoga kedepannya karya-karyanya bisa dinikmati oleh semua kalangan dan juga terus berproses untuk menciptakan lagu-lagu baru yang kita sangat tunggu-tunggu. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk Mbak Feby Eka. Oke. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari dan juga tentunya para pemirsa media MA Al-Masima dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan obrolan kita atau talkshow kita terkait tentang tema Ramadan Cinta Meningkatkan Iman. Tadi sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Guru kita. Untuk selanjutnya dari siswa-siswi kami persilahkan. Ada door prize menarik, masih ada banyak. Kita cuci gudang untuk door prize-nya. Jadi pertanyaannya harus banyak-banyak. Yuk, silakan. Ayo silakan. Ayo. Ayo nggak apa-apa pertanyaan, masih banyak kita door prize-nya. Hadiah masker, ayo. Ayo. Mas-masannya. Mungkin dari ibu-ibu guru juga, bapak guru yang lain, siswa, siswi Madrasah Aliyah Al-Ma'arif ada? Oke, terima kasih. Langsung berdiri aja, disebutkan nama
Gak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zidni Mubarakah dari kelas 11 MIA 3, ingin bertanya. Waktu di bulan Ramadan itu kan ada setelah witir adanya kegiatan tadarus. Saat di tadarus saat di tadarus ada ada surat di Al-Qur'an itu yang namanya surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu saat membaca mengapa menggunakan ta'awud saja tapi tidak menggunakan basmalah atau bismillah. Terus yang kedua, saat membaca juga selain di surat At-Taubah, di surat-surat lain juga berlaku ada tanda ain di samping atau di bisa dibilang di setiap lembaran itu ada satu ain atau dua ain. Di situ dikatakan disunahkan untuk berhenti. Apakah betul, Pak? Atau Ustadz Nukman? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Mugni Mubarokah ya? Mas Zidni. Mas Zidni Mubarokah dari kelas 11 MIA 3. Iya. Saya ulang lagi Ustadz, untuk pertanyaannya ada dua. Saat bulan Ramadan ini tentunya kita melakukan ibadah sunnah selain sholat tarawih, juga sholat witir, kemudian dilanjut biasanya di masjid-masjid atau surau-surau, musola-musola dengan tadarus Al-Quran. Mungkin Mas Zidni Mubarokah itu ketika membaca surat At-Taubah, mengapa kok tidak ada disunahkan atau membaca bismillah, langsung ta'awudnya berbeda, itu yang pertama. Dan kedua, ketika membaca Al-Quran pun Mas Zidni juga menemukan tanda-tanda di dalam Al-Quran itu, tanda ain, itu pengertiannya atau maksudnya bagaimana, apakah berhenti atau terus atau apa dan seterusnya. Kami persilahkan. Terima kasih. Semoga Allah tambahkan keberkahan kepada kita semuanya, khususnya Mas Zidni Mubarokah ya. Doanya kan begitu ya. Allahumma Zidni Mubarokah fi Lailatul Mubarakah juga. Amin. Ya, begitu. Amin Rabbil Alamin. Pertanyaan ini seharusnya itu kepada tadi Yai Ghozi, atau kalau guru kita ya ada Ustadz Rahmanan itu yang mendalami masalah mungkin juga asbabun nuzul. Tapi begini ya, jadi di antara mukjizat Al-Quran itu ya adanya, mukjizat itu adanya keanehan-keanehan begitu. Keanehan ini adalah bentuknya semua surat yang 114 itu semuanya diawali dengan basmalah, kecuali ma'ada suratul Baro'ah atau suratul Taubah. Nah, surat Taubah ini tidak diawali dengan basmalah, cukup dengan ta'awud saja. Mengapa? Nah, mengapanya ini ya, di sana ini namanya penafsiran, karena bagaimanapun tidak yang tahu hanya Allah a'lam bishawab. Tapi intinya di surat At-Taubah itu banyak masalah hal yang berhubungan dengan, pertama qital, peperangan, itu di sana banyak. Yang kedua, peperangan antara umat Islam dan orang kafir ya. Kemudian yang kedua ada yang hubungannya dengan ciri-ciri orang-orang munafik, orang ya sana juga ada. Terus kemudian ada keterangan tentang jurang yang ada di neraka Jahanam. Ya, Fanharofi Jahanam itu yang ada di surat At-Taubah ayat 110 itu ya. Jadi Al-Asyurfin Harin itu ya, Al-Asyurfin Harin itu di sana ada keterangan tentang itu. Jadi mungkin karena itu maka kita dianjurkan untuk membaca ta'awud itu. Itu kan mulai ganti orang juga ta'awud, tidak usah pakai basmalah. Ya, karena memang setiap kita membaca Quran itu selalu diawali dengan ta'awud lalu dan basmalah, tapi khusus At-Taubah hanya dengan ta'awud saja tanpa basmalah. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Jadi mungkin nanti belum pernah ketemu saya di kelas 3 ya, dengan pelajaran Quran hadis. Ketika baca Quran kita mulai selalu ta'awud basmalah.
Nah, kecuali kalau kita meneruskan bacaan tanpa diiringi, disertai dengan bacaan atau ucapan selain Quran, itu maka kita bisa langsung terus. Ya, jadi setelah baca walam yakul lahu kufuwan ahad itu tidak pakai tahu, langsung bismillah, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Tanpa bismillah pun tidak apa-apa, itu hanya Syafi'i yang pakai bismillah setiap pemisah antara satu surat dan surat yang lain. Nah, kemudian tetapi kalau misalnya kita pakai la ilaha illallah Allahu akbar, itu seharusnya adalah karena sudah di luar Quran, maka seharusnya adalah selanjutnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru itu. Kita ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya itu bukan Quran. Maka ketika akan baca surat itu sunnah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi ketika sholat setiap rakaat kita mesti sunnah baca ta'awudz itu 2 kali minimal. 2 kali sebelum Fatihah, satu sebelum Fatihah, satu sebelum surat. Karena kita selingi dengan amin di waladdallin. Nah, kemudian apa itu sih? Yang kedua? Yang kedua berkaitan dengan tanda ain. Tanda ain ya, ain atau namanya apa itu? Jawa rukuk itu. Rukuk. Nah, ain itu bukan tanda berhenti, tapi adalah tanda selesainya satu pokok bahasan ya. Jadi satu materi selesai itu ain itu. Nah, karena itu di minimal satu surat itu juga satu ain. Satu ain. Yang pendek-pendek itu yang misalnya wal asri itu satu ain. Tapi kalau yang panjang-panjang itu banyak ainnya, banyak materinya. Jadi kalau kita misalnya mau melanjutkan bacaan untuk besok, ini kita lanjutkan sekarang, berhenti dulu, itu sebaiknya di ain itu. Nah, sebenarnya kan ada lagi, yaitu di setiap pojok, kalau Quran pojok itu untuk khataman itu. Tapi kalau mau habis satu pokok bahasan ya seharusnya di ain itu yang kita berhentinya. Begitu ya. Oke, terima kasih baik Ustadz atas jawabannya. Bagaimana untuk yang bertanya tadi, Masjid Barokah? Sudah ya, sudah jelas ya bahwasanya untuk ain pokok pembahasannya setiap surat itu sudah berganti. Adapun untuk yang surat-surat at-taubah khusus memang karena di Al-Qur'an itu yang dijelaskan banyak, bisa berperangan atau apa dan seterusnya gitu sejarah-sejarah. Ada pertanyaan lagi untuk yang dari Putri, door prize masih banyak, ayo silakan. Jangan patah semangat, harus semangat ya. Ramadan kita, Ramadan cinta. Ya, silakan. Silakan. Mic-nya mungkin ya. Bisa menyebutkan nama, kelas dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhratul Muna dari kelas 11 IPA 3. Mau bertanya Pak, kan di dalam Al-Quran surat Hud 41 terdapat lafal majreha. Kenapa kok nggak dibaca majroha? Terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Hidayatul Muna ya. Dari kelas 11 MIA 3 Ustadz. Juga terkait tentang karena memang mungkin bulan Ramadan anak-anak kita atau siswa-siswi kita itu sangat rajin baca Al-Quran sehingga menemukan keunikan-keunikan yang belum pernah mereka ketahui. Salah satunya tadi di surat Hud ya, Hud ada lafadz majroha tapi dibaca majriha, itu alasannya bagaimana? Mungkin Ustadz bisa beri penjelasan. Ya, jadi masalah bacaan itu kita sudah itu tauqif dari Rasulullah SAW. Jadi tauqif bacaan bahkan tulisannya itu tauqif dari Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bisa merubah satupun dari yang ada itu dan tidak boleh merubah. Kalau merubah berarti sudah sama dengan memasukkan Quran. Nah, termasuk di lafal-lafal yang unik yang sebagai dari gharaib ya. Jadi gharib, bacaan gharib itu yang aneh-aneh itu diantaranya itu ya. Lalu ada latak mana itu juga termasuk. Terus ada kalabal golongannya itu ya. Ya, ada sakta itu ada wayakhlud fihi muhana.
hanya panjang. Itu juga hal-hal yang harus kita pahami sebagai gharib yang sudah ada sejak zaman diturunkan sampai sekarang. Itu kan doanya Nabi Nuh ketika naik ke perahu untuk menghindari banjir yang luar biasa, ya. Jadi kalau kita naik kendaraan juga disunahkan baca itu, terutama kendaraan yang kambang-kambang. Yang ada kambang pun ya kita akan kambang di darat. Tapi kalau yang kambang di udara itu pesawat juga Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Nah itu cara sunnah yang kita baca ketika kita naik kendaraan. Terutama kendaraan yang kambang itu pakai itu. Kalau yang tidak kambang yang subhanallah sakharana hadza itu cukup ya. Tapi untuk yang kambang-kambang di udara atau di laut itu sangat dianjurkan itu. Ya. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana jawabannya? Ya, jadi memang ada gharib, keanehan-keanehan di dalam Al-Quran ketika kita baca Al-Quran. Kalau kita baca surat Maryam, surat Yasin itu kan kaf ha ya ain sin. Itu bagian dari mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Oke. Mungkin masih ada waktu Ustadz untuk pertanyaan. Kita berikan kembali pada audien, pada pendengar. Silakan. Kita persilakan sebanyak-banyaknya. Kita obral door press tadi gitu. Orang tidak bertanya itu salah satu dari 3 masalah. Pertama, dia bukan masalah tapi sangat mengerti. Wes aku paham wis. Pak mana wis seru kabeh gitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah sangat tidak mengerti, ini masalah sudah. Enggak ngerti blas tadi takon opo, aku enggak ngerti. Yang ketiga masalahnya adalah ngantuk. Ngantuk ati takon karena itu kalau kita andai kata bertanya itu moga-moga termasuk yang pertama. Amin. Itu yang karena sangat mengerti. Seru kabeh bisa. Ayo silakan, kita persilakan. Oke. Untuk mic-nya minta tolong untuk diberikan, sebutkan nama dan kelas ya. Berikut dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matur Maulana dari 10 IPB1. Mau tanya, kan kalau kita mau dapat malam Lailatul Qadar harus melakukan sesuatu hal yang baik. Bagaimana kalau orang itu sakit dan tidak bisa melakukan sesuatu hal yang baik, tapi ingin dapat malam Lailatul Qadarnya? Itu saja. Oke, terima kasih Mas Maulana kelas 10 IBB1 ya. Oke, pertanyaannya masih seputar Ramadan cinta Ustadz. Tadi ketika 10 hari terakhir yang ditasih tadi, malam-malam ganjil ataupun di dalam kitab salaf itu malah disebutkan kalau puasa, awal puasa hari Rabu atau apa, Lailatul Qadar hari ini dan seterusnya. Nah ini dalam keadaan sakit, kalau tadi kan maksiat yang di awal tadi, ini dalam keadaan sakit. Tapi dirinya itu untuk ada niatan tapi belum sampai niat. Masih belum terlaksana karena sakit Ustadz. Itu bagaimana penyikapannya ataupun bagaimana supaya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Kami persilakan. Terima kasih. Lailatul Qadar itu tidak hanya dimiliki dan diperoleh orang yang sehat saja. Orang sakit bahkan orang sepuh yang sudah bisa ibadah apapun itu mesti tetap dapat Lailatul Qadar. Saya ingat itu hadis Allah ya, sampaikan oleh Al-Maqbulah Yai Basor Alwi ya, guru kita. Beliau menyatakan wong lek umure 80 tahun mendhuwur itu semua keinginannya sudah bernilai ibadah. Jadi kalau dia itu sudah punya pengalaman dulunya ahli sholat tahajud, saat itu tidak bisa tahajud lagi, mek kepingin tok itu sudah dapat pahala tahajud. Aku biasa ingin iki mesti keliling nadurku silaturahim. Kok saya itu sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa, dia tetap dapat pahala silaturahim. Itu kalau sudah 80 tahun, bonus tok isinya. Nah, kemudian bagi orang-orang sakit yang ya tidak sampai seperti 80 tahun lah, seperti kita sendiri masih biar sehat sekarang, tapi nanti malam sakit, padahal itu malam ganjil misalnya. Dan kita ingin beribadah. Nah, niat azam itu saja sudah ada pahalanya. Apalagi sudah diniati. Aku niat tapi tidak usah disampaikan di depan orang. Aku pokoknya Lailatul Qadar tak kabeh Quran sehari khatam. Wah, itu jenis pamer itu. Ya, tidak usah begitu. Dan tidak usah terus ngomong, wah mambengi 23 malam Lailatul Qadar itu. Oh, cerita ngene pasti Lailatul Qadar. Tidak boleh begitu. Itu ngoroh itu. Ya hanu.
Mengapa begitu? Sing ngrungokno lek percaya mulai putus asa. Duh entek sen aku gak Lailatul Qadar sen. Entek sen dilangun malian. Ndak boleh. Jadi itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wong loro Lailatul Qadar tadi keinginannya azam saja sudah berpahala. Lalu amal baik kan tidak harus berupa harus sholat. Orang sakit mensyukuri sakitnya itu sudah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, baca alhamdulillah ketika sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Gak orang mengeluh ya. Ya Allah, ya apa sih? Gak adil kok malah aku gak iso sholat kok tidak begitu. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin, Gusti Allah sih ingat pada saya diberikan musibah sakit sehingga saya gak perlu soro-soro untuk ke masjid, saya cukup ibadah di tempat tidur. Bisa zikir, sing duwe hafalan Quran tambah enak maneh. Semua Quran jadi dibaca. Lalu kemudian bilang pada ibunya, pada saudaranya, sama di nang masjid aku titip. Lah duit titip kan bisa. Ya, Lailatul Qadar sama saja. Jadi banyak yang kita lakukan ya. Zikirnya, sabarnya, itu syukurnya, itu semuanya akan dinilai oleh Allah sebagai sabar, syukur, zikir pada malam Lailatul Qadar. Jadi banyak hal yang kita bisa peroleh. Bagaimana keadaannya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Mau sehat mesti Lailatul Qadar ya ora kan? Tentu. Pada dasarnya Lailatul Qadar itu bisa diperoleh, kita peroleh semuanya bisa dapat Lailatul Qadar. Yang ringan saja, malam itu mulai kapan? Habis maghrib Habis maghrib sudah masuk malam. Batasnya adalah hatta matahari fajar, subuh. Jadi kalau mau ngasih uang ke masjid, ke kotak amal ya mulai dari amal sampai sebelum subuh itu sudah masuk malam. Sehingga kalau ketepatan Lailatul Qadar, tiap hari kita masukkan uang ke sana, maka kita pasti dapat Lailatul Qadar. Setiap hari kita sholat berjamaah Isya, pasti dapat Lailatul Qadar. Sunnah qobliyah ba'diyah Isya dapat Lailatul Qadar. Mana sampai tarawih witir, meskipun tidak sampai tengah wengi, cukup itu sudah Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi banyak hal yang memungkinkan untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi apapun ibadah yang mulai kita pasti dapat Lailatul, pasti loh ya, dapat Lailatul Qadar. Itu adalah katanya Gus Bah itu bonusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah masuk bonus kok diangel-angel ya. Jadi permudah gitu ya. Jadi pasti dapatnya. Semua Isya jamaah, oleh jamaah Lailatul Qadar kan sudah sangat-sangat lumayan. Ya. Oke, baik, terima kasih jawaban dari Ustadz Lukman. Bagaimana Mas Maulana? Sudah ya, jadi kalau Maulana seharusnya mau lagi. Oke, tadi ketika sakit mau mengamalkan ibadah di malam Lailatul Qadar, minimal sabar dengan yang dideritanya, dalam artian sakitnya tadi, atau mensyukuri itu sudah masuk ke dalam kategori ibadah juga. Oke, baik, satu kali lagi pertanyaan. Ayo kita terakhir. Oke. Ya. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nabila dari kelas 11 MIA 2. Saya mau bertanya tentang semisal perempuan niki nggih lagi berhalangan kan tidak boleh memegang Al-Qur'an. Nah, saya pernah mengikuti tashih Al-Qur'an. Nah, di situ saya lagi berhalangan. Nah, jurinya niku bilang ndak apa-apa diniati karena membaca gitu, Ustaz. Dan ada yang guru saya pernah bilang yang lain, kalau lagi halangan atau kita lagi keadaan najis tidak boleh memegang Al-Qur'an. Oke. Dah. Oke, terima kasih dari Nabila, pertanyaan dari Nabila kelas 11 MIA 2. Ini problematik Ustadz pertanyaannya berkaitan dengan ketika ada wanita haid, perempuan haid yang mana di hari itu dia ada tashih Al-Qur'an. Tadi disebutkan dia bingung, ada satu ustadz atau jurinya bilang bahwasanya nggak apa-apa, tapi ada satu ustadz lagi yang bilang nggak boleh. Itu bagaimana penjelas lebih rincinya, Ustadz? Monggo. Iya, terima kasih dan bagus sekali. Jadi yang dilarang untuk
membaca dan memegang mushaf itu ya termasuk berhalangan. Juga orang yang untuk yang pemegang itu yang batal wudu itu ya. Ini yang untuk memegang mushaf Al-Quran. Nah, tetapi dalam kondisi yang darurat seperti orang jualan mushaf itu kan masuk wudu terus gitu ya. Mana Quran roto itu kan harus cepat diangkat tanpa berwudu dulu, jangan dari wudu baru mana aduh aku atas gede, dari atas gede di sini, atas besar dulu baru lama itu. Itu membiarkan Al-Quran sebenarnya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu kalau saya dari guru saya Romo Yai Abdul Manan Al-Makfurullah itu ya ojo moco Quran, ojo niati moco, niato zikir. Nah itu yang paling ringan, itu yang nasihat beliau paling ringan. Tapi ya aslinya beliau kurang setuju. Dan ini fadl untuk perempuan itu. Fadl untuk perempuan itu justru menstruasi ini. Dalam berhalangan ternyata jumlah, coba tanya Ustadz Rahmanan atau Ustadz Bisri, jumlah anak yang hafal Quran itu lebih banyak laki-laki atau perempuannya? Secara yang kasat mata yang sekarang ini di Aliyah saja itu lebih banyak perempuannya. Lu kok bisa? Karena merasa bahwa kesempatannya sedikit maka memaksimalkan upayanya, sehingga Allah menolong itu jadi lebih banyak perempuan yang hafidhah daripada yang hafidh dari laki-laki. Ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Ya, jadi sebagai perempuan kita syukur, bukan yang lain-lain, belum lagi yang lain-lain ya. Karena dengan itu maka punya kesempatan bisa melahirkan keturunan dan sebagainya. Itu adalah bagian yang lain, tapi khusus untuk Quran itu justru itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ketika seperti itu maka niatnya jangan niat untuk membaca Quran, niat zikir. Tidak hanya kalian ketika ada MTQ, saya yakin dalam waktu sekian MTQ yang itu di bidang baik tilawah atau bahkan yang tahfidz itu pasti ada yang sedang berhalangan. Ya, karena dia harus membaca saat itu, maka gak mungkin terus ganti dibak maca nih kan. Tetap maca Quran itu. Ya, tapi niatnya zikir. Ya, niatnya untuk niat zikir. Itu ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Mbak Nabilah sudah ya? Sudah menjadi terang. Namanya tidak diganti ya? Nabilah. Ini salah loh ya. Harusnya tidak ada Nabil, perempuan itu lah. Nabi semua laki-laki. Oh. Kecuali Nabilah. Ya. Oke, tadi diniati berzikir ya Mbak Nabila, meskipun dalam keadaan haid ya, pas waktu tasbih Quran ya diniati berzikir. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini pertanyaannya kita batasi sampai 4 saja dan 5 sekaligus dari Pak Anggi tadi. Untuk yang sudah bertanya bisa maju ke depan, kita beri door prize. Yang pertama dari Masjid Mubarokah 11 Mia 3, kedua Hidayatul Muna kelas 11 Mia 3. Siapa? Zubdatul Muna kelas 11 Mia 3, dan selanjutnya Mas Maulana 10 IBB 1, dan yang terakhir Mbak Nabila tadi dari 11 Mia 2. Kami persilakan Mas Anggi. Mas Anggi, hadiahnya dari saya saja nanti. Ucapan terima kasih. Hadiah surat Fatihah ya. Maju di sini. Di sini cepat. Ya, agak ke depan. Biar didokumentasikan juga. Ayo Mbak Zubatul, Mbak Nabila. Mbak Zubatul, Mbak Nabila. Zubda sama Mbak Nabila. Mas. Kamera. Ya. Sini, agak geser sini, enggak apa-apa. Masuk TV ya. Oke, terima kasih bagi siswa-siswi yang telah berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau pemateri kita. Terakhir Ustadz, di sini saya mengutip ayat Al-Quran dari surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ilal maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kembali lagi
sesuai dengan tema tadi, iman dan takwa itu harus satu paket. Jadi Allah itu sudah menjanjikan kepada orang yang beriman dan bertakwa, yaitu berupa maghfirah, berupa ampunan ataupun juga berupa surga yang seluasnya langit dan bumi. Oke, itu dari saya. Mungkin terakhir ada kesimpulan atau pesan singkat dari Ustadz Lukman Kumaidi terkait tentang tema kita hari ini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan Talkshow Ramadan dengan materi Ramadan Cinta, meningkatkan kuatkan iman ya. Jadi moga-moga dengan kita hadir saja, ikut di sini oleh Allah SWT sebagai amal soleh, dan ikut menjadi bukti iman kita kepada Allah SWT, bukti kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa selalu selaras, selalu seiring. Tidak mungkin orang bertakwa terus tidak beriman, karena takwa itu iman adalah dasarnya, pokoknya, landasannya, fondasinya. Tanpa iman juga tidak ada takwanya. Jadi orang baik sebaik apapun, rukuk sujud dilakukan, puasa pun dilakukan. Maaf, tidak hanya orang Islam yang puasa itu, orang Hindu itu kadang-kadang juga ikut puasanya orang Islam. Guru saya namanya Pak Iko Mang Astina, guru geografi itu dosen geografi mengatakan, saya ikut puasa, ikut sahur bersama dengan itu, berhenti waktu imsak, dan saya berbuka juga sama dengan kalian. Itu saya tetap Hindu. Nah, kenapa? Dia tertarik ajarannya dan memang meningkatkan imunitas, perasaan iman dia sebagai orang Hindu cukup meningkat ya. Artinya tidak hanya kita, ternyata orang juga bisa menikmatinya. Nah, karenanya sesuatu yang nikmat ini adalah bukti dari adanya cinta. Ya, cinta. Bukti ada cinta Allah kepada kita, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada lingkungan, kepada sesama manusia. Jangan lupa puasa itu juga bagian dari syariat alam semesta. Semuanya kalau ingin meningkat derajatnya itu berpuasa. Jangankan kita, hewan saja ya poso. PT itu kepingin telurnya netes, poso. Anggrem itu poso, dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan jantan betina suami istri selama anggrem. 5 hari di jur petarangan, mudun langsung buka sak sahure, nyucuk ya, nolek gede bleng. Mari terus dicedeki jago, gak gelem. Padahal kan ya gelem, tapi nyatanya tidak mau karena puasa. Akhirnya selama 21 hari ya menetas telur dengan selamat akibat puasa. Ular itu puasa dengan cara dia makan dulu rakus ya, selama tidak puasa dia rakus dientekno godhong sak wit, baru barang sadar dia langsung puasa jadi kepompong. Lah akhirnya jadi makhluk yang mulia sing gak ngerusak, bahkan menimbulkan penyerbukan. Apa itu? Kupu. Nah itu gara-gara puasa. Yang jahat ada ular itu poso luar biasa, makan awaknya diuntal kalau ular. Ada ular 3 meter itu kalau saya bisa masuk ya, tubuh saya bisa masuk. Mari mangan ya poso dia selama berbulan-bulan tidak makan karena sudah wis kuareken jalan. Nah saya itu ada saat namanya Rioyo mulungsungi, dia ganti baju tapi justru tidak jadi tobat seperti ular, tapi justru jadi tambah galak, bahkan upasnya tambah mandi. Jadi orang-orang non muslim ada yang sakti-sakti itu gara-gara puasa, iya ya. Kalau saya itu ya tambah sakti digasak mati. Itu jadi itu ya, jadi puasa, moga-moga puasa kita itu meningkatkan derajat kita, kualitas hidup kita, pengendalian kita. Selama bulan Ramadan ini kita ngeces baterai dalam diri kita untuk apa? Ibadah selama 11 bulan yang akan datang biar tambah kuat ya. Nanti perkara akhir-akhir untuk menteri itu karena sudah mendekati Ramadan lagi, dicas lagi kan begitu ya, baterai kita. Demikian, semoga semua bermanfaat untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi Madrasah Ali Al-Ma'arif Singosari dan tentunya para pemirsa media M Al-Masima dimanapun Anda berada, sudah tiba waktunya kita di ujung acara
Dan di ujung kegiatan pesantren Ramadan, insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bisa bertemu di tahun depan. Untuk terakhir mungkin doa dari Ustadz Lukman Kumaidi sebelum kita tutup majelis hari ini. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa wudu'ana wa qiyamana rubbana sujudana qudana tamjatan tasbihana wa tadarruan takhusana tammin takhsina tadzibiha wujuhana ya ilahi akhirin nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Allahumma sallimna li Ramadan lana wa taslimna mutaqabbil rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah kegiatan pesantren Talkshow Ramadan kita telah berjalan dengan lancar, telah selesai. Insya Allah bertemu lagi di tahun depan, dan tentunya jangan lupa untuk resum dikumpulkan ke panitia acara. Dari saya atas kesalahan baik ucapan maupun tingkah laku kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.